selama perjuangan itu dia mewakili dengan beberapa orang Dayak, mewakili 142 suku Dayak. Oh, yang 185.142 suku Dayak. Suku Dayak ya, di Yogyakarta. Di Yogyakarta ini berarti itu memang beliau masih sangat muda, sangat itu sudah muda. Berkarir, iya, punya bertekad, kepercayaan, bertekad dan berkarir dan membuktikan bahwa kita tetap ikut dengan Indonesia. Ikut dengan Indonesia. Belum. Masih Belanda ya itu. Masih Belanda. Masih Belanda. Tahun-tahun sudah mendekati kemerdekaan kali ya? Iya, berapa mendekati. tahun? Suasananya enak di sini. Udah mulai sore kita ngobrol-ngobrol, tapi nggak apa-apa. Aku masih pengen tahu ceritanya. Terus setelah itu perjuangan Bapak Cilikriwut ini sampai ke AU itu dari situ juga, Mina? Enggak, dia di sana awalnya di TNI AD ya, tentara. Oh, masih tentara. Jadi bergabung dengan apa? Waktu itu kita kan jadi satu, gubernurnya Insinyur Muhammad Nur. Jadi beliau diutus kembali untuk ke Kalimantan untuk meneruskan perjuangan. Perjuangan di Kalimantan. Karena waktu itu kan ada rasa ketakutan juga untuk melawan Belanda. Masih belum percaya diri. Iya. Dan mungkin masing-masing ya, tidak satu kata mungkin ya. Masih belum ya namanya juga masih muda ya, masih belum tahu. Tapi Bapak Nur lah yang membimbing. Iya. Jadi waktu itu dibagi utusan itu kan untuk daerah Banjarmasin itu Bapak Hasan Basri yang divisi 5, aduh saya lupa. Kalau dari Pak Cilikriwut ini MN 1001. Iya. Jadi MN 1001 itu. Muhammad Nur 1001 cara. Oh. Jadi masing-masing punya visinya masing-masing. Iya. Ada tadi tuh yang masih di ini jilid 1 dia. Tahunnya yang lupa ya. Jadi selama di Purwakarta itu Bapak Cilikriwut menjalani kesehariannya gimana, Mina? Dia sempat sekolah perawat di sana, mengikuti sekolah perawat. Tapi sepertinya itu bukan jiwanya ya. Jadi dia kebetulan ketemu sama Sanusi Pane, penulis. Penyair penulis itu. Nah, dari situ cikal bakal beliau memulai belajar untuk jadi jurnalistik. Jadi dia cerita dia selama di sana juga dia menjalani hidup sebagai loper koran. Jadi naik sepeda ngirim koran ke rumah-rumah, dilempar ke rumah-rumah orang. Tapi belum berkeluarga ya? Masih belum ya. Berarti memang sangat-sangat muda, merantau pertama kali. Iya. Berapa lama itu tadi? Sebelum ketemu Bapak Sanusi. Waktunya tuh kurang jelas juga ya. Cuma katanya dia pernah ketemu sama Sanusi Pane itu dan diajarkan tulis menulis jurnalistik itu. Nah, dari situ dia hijrah ke Yogyakarta, bergabung sama para pejuang. Karena waktu itu kan masih zaman Belanda ya, masih perjuangan. Jadi memulai karir beliau di dunia politik, bukan politik ya, militer ya. Militer. Dari Jogja. Di Jogja. Oh enggak, kalau Sumpah Pemuda yang ikut terlibat itu Gi Obos.
George Obos, ya George Obos. George Obos. George Obos, dia ikut terlibat di Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Jadi pangkat terakhir beliau di Angkatan Darat itu mayor. Di Angkatan Daratnya Di Angkatan mayor. Darat mayor. Awal beliau pindah ke Purwakarta. Kemudian kan tidak sesuai, ternyata beliau lebih mengambil di bidang militer. Ya. Kemudian ketemu Pak Sanusi, itu juga kan penulis itu. Sanusi dia ketemunya di Purwakarta. Di Purwakarta. Terus baru dia pindah ke Yogyakarta yang Minanya. Pak Sanusi ini juga ini enggak, andil enggak sebagai ketertarikan beliau juga untuk sangat. Karena dia mulai bisa menulis, mulai bisa menjadi wartawan ya. Itu kan dari bimbingan Pak Sanusi. Karena pertemuan dengan Pak Sanusi Pane ini. Tapi dari perjalanan Bapak Cilik Riwut ini ya Mina, pindah ke Yogyakarta. Iya. Terus kan beliau ini pernah jadi redaksi dan segala macam. Itu semuanya di Yogyakarta. Iya. Jadi selama perjuangan itu beliau menulis. Dia kirim kan ke majalah-majalah itu dengan nama samaran. Jadi nama samaran beliau itu sangat banyak. Ada Sanaman Mantike, ada Nyaru Menteng, apa banyak. Iya. Jadi dia memove orang-orang Dayak untuk bergerak. Tapi karena dia juga dicari oleh Belanda, jadi untuk keselamatannya dia memakai nama samaran. Jadi sangat banyak nama samarannya. Jadi dan bisa saya nggak hafal juga. Terlintas itu ya. Iya. Jadi beliau menulis, dikirim ke redaksi gitu. Betul. Jadi dia tidak pernah menulis atas nama dia. Selalu pakai nama samaran. Tahu nggak ceritanya? Pernah dengar nggak cerita Bapak kenapa dia bisa dipercaya? Karena tulisannya yang seperti apa, Mina? Pernah cerita nggak? Tidak ya, tapi kalau dilihat tulisan beliau itu kan tegas ya. Ya. Jadi setiap ini tuh tegas ya. Tegas dia. Jadi cara dia membangkitkan semangat itu. Oke. Luar biasa sih buat aku ini Bapak nih. Yang saya tahu ya Mina ya. Beliau ini kan punya hobi foto-foto gitu. Beliau memoto sendiri kah? Iya. Jadi beliau itu waktu menjabat menjadi Wedana di Kota Waringin. Dulu Sampit ya. Jadi Sampit. Tidak ada dulu kan Kota Barat Timur, nggak ada, satu aja kan Kota Waringin. Dan waktu itu masih bergabung dengan Kalimantan Selatan. Jadi dia jadi Wedana, mungkin sekarang Bupati kali ya. Bupati ya. Jadi Wedana pertama sana. Rupanya tersalur hobinya. Jadi masih punya waktu dia untuk foto-foto. Foto-foto, dari hasil fotonya nih dia berusaha merangkum cerita gitu ya. Dan kebanyakan yang jadi ide atau apa itu? Yang dia foto-foto itu kebanyakan tuh kakak saya nomor 1 sama ibu. Kenapa itu? Entah apakah ada ide atau menginspirasi kah? Mungkin kalau dia di rumah kali ya, foto mereka itu ya. Jadi waktu itu anaknya baru 1 waktu di Sampit itu. Oh berarti setelah itu menjadi redaksi dan berkenalan dengan ibu? Masih redaksi itu dia sambil perjuangan, kenal sama ibu itu waktu di Jogja. Dia sakit, kebetulan ibu perawat juga di rumah sakit Panti Rapi. Ini kita baru tahu nih. Jadi ketemunya di situ. Jadi karena sering ketemu rupanya, terus merawat. Akhirnya jatuh cinta. Tapi ternyata ibu tuh tidak ingin, tidak punya keinginan untuk ya dengan bapak. Tapi rupanya siasat dia hebat. Iya. Oke, Pak. Dia mendekati bapaknya ibu.
Oh. Jadi saya dapat cerita juga dari teman-teman seperjuangannya, katanya zaman itu kan zaman sulit ya, untuk cari beras segala macam nggak ada, tapi mereka kan dapat jatah sebagai tentara ini dapat jatah. Jatah dia ini katanya dia kirim ke calon mertuanya. Oh, untuk sogokan. Untuk sogokan. Jadi bukan sekarang aja bisa nyogok, dulu juga. Jadi akhirnya anak ya, muda harus belajar dari yang tua. Ada sistem sogokan dan itu mujarab. Mujarab. Zaman itu beras begitu sulit kan. Oke. Itu yang teman-teman. Tapi pintar, nanti dia mau makan dia nggak punya beras, dia ikut makan sama kami. Berasnya udah dia kasihkan untuk calon bapak mertuanya. Siapa nama ibu? Clementine Suparti. Namanya Clementine Suparti. Oh. Iya. Oh enggak. Kan keluarga kami ini kan Katolik ya. Jadi nama baptis. Clementine itu nama baptis. Kalau nama ibu Suparti. Suparti. Jadi setelah bapaknya. Bapak. Jadi Bue ya, Simbah. Simbah itu Simbah yang nama baptisnya ya. Clementine. Saya sampai susah loh bacanya waktu itu. Aduh, mudah-mudahan nggak salah. Gitu. Mana ejaan lama ya. Lama. Iya, Clementine Suparti. Suparti aja pakai Sue ya. Sue, iya. Sue Parti. Ya. Aduh Tuhan, aku bilang mudah-mudahan keluarganya Bapak Cilik Riwut tidak protes sama saya. Namanya jangan lama loh teman-teman. Sangat susah membacanya. Iya. Jadi selama di Jogja beliau juga bertemu dengan ibu ya. Berapa lama di sana, Bu? Bapak lama di sana selama perjuangan itu kan. Terus setelah dia merit tetap di Jogja sama punya anak 1. Jadi kakak saya nomor 1 itu lahirnya di Jogja. Oh, lahirnya di Jogja. Lahirnya di Jogja. Yang pertama di Jogja, yang kedua di Sampit, ketiga di Sampit, keempat di Banjar, kelima di rumah ini. Kelima yang laki-laki di rumah ini. Iya. Kalau saya di Banjar. Waktu itu kan zaman peralihan. Dari Kalimantan Selatan pindah ke Kalimantan Tengah itu kan. Pemisahan, ya transisi. Balik ke Kalimantan lagi? Setelah itu kan setelah merdeka. Oh, setelah merdeka beliau balik ke Kalimantan dan membangun Kalimantan. Sebelumnya kan memang bolak-balik. Oh, bolak-balik karena membawa pasukan, mengirim pasukan segala itu kan. Ikut perjuangan. Tapi kalau tulis menulis dia mulai belajarnya di Purwakarta. Di Purwakarta. Iya, sambil di Jogja sambil berjuang dia sambil menulis. Ini kan saya masih tidak terlalu ini ya di pembahasan ini, kecuali kalau kita punya bukunya dan kita detail membaca perjuangan beliau itu, jadi kita tahu alur ceritanya ya Mina ya. Dari tahun ke tahunnya. Dari tahun ke tahun gitu. Betul. Ini Pak Cilik Riwut ini kan juga deket banget sama Presiden RI. Iya. Ada pernah cerita nggak beliau? Tidak pernah cerita, tapi menurut pemikiran saya ya. Gimana tuh? Karena kita dulu kan adalah provinsi termuda. Jadi provinsi yang betul-betul kosong melompong ya. Hutan dibangun. Lain kalau provinsi lain kan sudah ada rumah-rumah peninggalan Belanda. Kalau kita kan nggak ada. Jadi mungkin di situ ya kedekatannya. Kedekatannya itu. Jadi sering berkomunikasi mungkin ya. Dapat masukan gitu ya untuk pembangunan. Dan mungkin hobinya juga sama ya. Dan pernah ketemu nggak Mina waktu Mina itu umur berapa tuh? Kalau Mina nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Tapi kayaknya kalau memang dilihat hubungan tuh cukup dekat. Karena almarhum ibu juga pernah cerita suka pernah dibawa berlibur ke Bali. Bapak Cilik Riwut dan ibu. Iya. Jadi gitu. Makan bersama, lihat Jadi kayaknya cukup dekat hubungan itu. Ya. Jadi hubungannya itu memang hubungan yang sangat dekat, teman-teman. Iya.
Ya mungkin saya akan nyampaikan ibu saya itu setelah punya anak Jogja Aksi yang tidak asli ya, Ya. yang tidak pernah keluar dari Nah, Jogja, itu gimana tuh? langsung dibawa ke Kalimantan? Kalimantan. Waktu itu bingung katanya, karena bahasa beda segala macam, tapi kehebatannya beliau mempelajari Bisa semuanya. menyesuaikan diri ya. Akhirnya kalau ibu itu berbicara bahasa Dayak, orang Dayak yang kayak kita ini kalah. Nah, itu dia. Karena profilnya memang Jawa, tapi logat dan bicaranya sudah Dayak Ngaju, ada Dayak Kahayan, ada Dayak Katingan, hampir-hampir sama, tapi punya logat yang berbeda. Dan itu ibu bisa mempelajari itu, kan susah itu ya Mina. Itu yang saya merasa salut banget ya. Salut sama ibu. Bukan merasa apalah dia tersisihkan di lingkungan yang dia tidak mengerti bahasanya kan. Dan itu beliau bisa mengajarkan anak-anaknya bahasa Dayak. Karena mereka dua tuh sepertinya sudah komitmen di rumah kami bahasa Indonesia. Oh, oke. Saya paham itu karena saya juga mengalami hal yang sama. Tapi tetap belajar. Ya. Walaupun agak karena darah itu ada ya. Darah itu ada. Nggak tahu gimana ibu itu sebagai sosok pendatang ya. Iya. Jadi ibu gubernur. Betul. Dan dia mau belajar. Kalau saya lihat ibu ini orangnya mau belajar. Jadi masakan Dayak semua dia bisa. Nah, itu dia tuh yang aku pengen coba nanti. Terus bikin wadi, bisa. Bikin baram juga bisa. Yang ngajarin siapa? Dia belajar mencari. Jadi kalau dia sendiri. Yang terus dia merasa masakan itu enak, sekarang dia menanyakan, tanya bumbunya apa gitu. Oke. Jadi di gambaran saya ibu itu orang yang supel, yang bisa bergaul. Iya. Jadi sehingga diterima, kalau istilahnya berarti kan bisa membaur dengan masyarakat sehingga tahu bagaimana. Iya. Seperti apa sih ibu pendamping? Biasanya ada istilah gini, Mina. Orang hebat, di balik orang hebat ini kan ada sosok yang seperti apa sih sosok ibu ini? Sosok ibu ini kalau saya lihat bijaksana ya. Bijaksana, terus masalah keyakinannya sangat kuat. Jadi, tapi dia bisa menerima kondisi kita di sini. Maksudnya kita kan masih ada berbaur dengan ilmu-ilmu peninggalan leluhur dulu. Oh gitu. Yang menurut dan itu pun bagaimana ibu bisa menerima itu? Ya biarlah itu berjalan gitu. Oke. Tapi tidak melarang. Tidak boleh ya? Agama tidak boleh ini sekali. Biarlah ya. Sedangkan Bapak Cilikriwut ini pun yang saya tahu orang yang sangat taat dengan agama juga ya, Iya. Tapi dari sisi karena Pak Cilikriwut ini sangat mencintai juga yang namanya adat istiadat dan leluhurnya. Iya. Sepertinya ibu bisa menerima kondisi keadaan itu. Jadi kayaknya ya tidak ada diseimbangkan ya. Karena bagaimanapun juga kalau saya lihat Bapak tuh tidak pernah bisa juga melepaskan kebiasaan kita ya. Kayak menawur. Nah, itu tetap dia lakukan gitu kan. Dan anak-anaknya diajarin nggak, Mina? Tidak diajarkan, tapi kita suka melihat. Mengajarkannya tidak harus begini, tapi dengan disuruh membuatnya akhirnya tahu gitu. Oh gitu. Sampai cekulun gitu kalau kita mau pergi gitu kan. Ya. Apa sih namanya ini? Itu juga diajarin cekulun katanya. Apa membuat beras kuning, buat menawur itu. Buat menawur juga diajarkan. Dia mengajarkan nggak begini, tapi tolong buatkan. Oh, tolong buatkan. Ini gitu loh. Jadi beras kasih ini. Oke. Jadi akhirnya kita tahu kalau dia sudah nyuruh sudah bisa buatin. Ada nggak yang anaknya dari beliau yang meneruskan itu? Kayaknya nggak ada ya. Karena kebetulan Mina lu paling sering disuruh bikin beras kuning itu. Iya. Terus cara-cara kita kalau di tempat yang dianggap angker,
harus begini, harus Harus begini. begini. Itu aja dia. Jadi ilmu-ilmu yang Iya. apa ya, Yang kebiasaan orang-orang tua dulu, ya. terserah kita melakukan atau tidak kan. Jadi Pak Hari semua ya, namanya kita masih orang Dayak ya Mina Iya. ya. Tapi berbeda sih dengan zaman sekarang ya. Tidak meninggalkan, ada beberapa acara ritual seperti nikah apa itu kita masih menggunakan adat. Bapak itu memang tidak pernah di gambaran saya tuh gini, sosoknya itu dia nggak akan mau ngomong gitu, tapi lihatlah saya, mungkin seperti itu kan Iya. Mina. Jadi yang bukan doktrin ya, dia bukan ini ya. doktrin, tapi dengan apa, langsung terjun ke Kayak yang Mina Masalah. bilang itu, anak-anaknya diajak ke apa hutan-hutan, hutan ya. ada orang apa, ngobrol, dari situlah anak-anaknya akan tahu Iya. gitu ya. Nah, datang makanannya. Nggak gelap ya di sini ya? Enggak ya. Kita pindah posisi Pak Hari karena sudah larut malam. Nggak larut malam cuy. Udah. Ini kok tadi mati nggak sih? Oh enggak. Nanti tempat tisunya bawain ke sini. Bagaimana Ya? itu? Nah, Pak Hari semua, ini kan galeri dan resto ya Mina ya. Aku ada pesan beberapa menu makanan tadi. Karena sudah waktunya makan, kita bisa lihat nih. Mina gitu nara itu Mina. Apa nih Mina gitu maksudnya? Ini umbut rotan. Ya kan, juhu umbut rotan itu ada rotannya. Itu rotannya mana? Ini sama sendok. Kepala baung ya. Ini tadi aku requestnya patin. Iya patin, maksudnya kepala patin. Wow, lihat tuh teman-teman tuh. Kepala patin. Aku paling suka nih kepala patin Mina. Kalau ini? Wadi. Ini wadi. Wadi patin. Wadi patin. Wadi patin. Ini kandasarai. Kandasarai. Nah, ini tempuyak goreng. Tempuyak. Kalau ini dari rotan muda. Ini wadi ikan yang di fermentasi ya. Fermentasi. Fermentasi. Oh, ya, waduh. Ada rimbangnya. Ini rimbang. Ini cuma ada di Kalimantan ini Mina. Iya, kan? Betul. Nah, ini kandas. Sarai. Kandas itu sarai. Kandas sarai. Kandas itu sambel. Sambel. Dari serai. Tuh buat menghangatkan badan, ini enak nih. Nah, ini tempuyak. Aduh, ngangkatnya takut jatuh. Tempuyak tuh dari durian difermentasi. Durian. Ini sejenis sambal juga ya Mina ya? Iya. Kan biasanya ada yang dibikin sayur, ada yang bikin goreng sambal. Jadi buat colek-colek gitu ya. Colek-colek. Cocolan. Yang mana dulu ya yang enak dimakan? Semuanya enak. Semua enak. Jadi tolong ya kameramen, kalian jangan ngiler dengan makanan saya, oke? Silahkan makan. Kita sambil ngobrol ya Mina. Mina nggak makan sekali nggak? Kenapa? Oke. Jadi sambil kita nunggu Mina ya, aku mau coba icip-icip. Halo. Kita makan dari umbut rotan dulu. Siapa lagi kawin? Oh, anak Heri. Enak banget. Yang dokter enak tuh ya? Banget. Temannya Rina. Enggak. Apa? Dia ngambil dokter spesialis lagi ya kemarin ketemu. Oh, nonton ya. Mbak sama ambilkan tisu. Oh iya, terima kasih Mbak Nur. Saya melupakan minuman saya. Mina, aku sambil makan nggak apa-apa ya? Silakan makan. Tambah piring lagi apa?
Ayo Mina, sini Mina, kita sambil berkisah-kisah Mina. Jadi tadi kita bercerita-cerita tentang perjuangan Bapak di Yogyakarta. Masa lalu ya. Masa lalu. Ketemu Ibu ya. Ada cerita nggak sih Mina? Dari yang tadi tuh katanya merayu apa? Iya. Surat cintanya Ada surat pertama cinta. kalinya masih dia simpan. Pernah lihat? Saya pernah baca. Dan sekarang disimpan oleh kakak yang nomor 2. Oh gitu. Ya. Diabadikan. Ya. Ibu gimana tuh perasaannya waktu lihat lagi? Ya malu dia. Malu ya? Cuma dia bilang bapakmu tuh jago ngerayu. Sekarang iya? bapak itu suka ini apa? Berpantun. Suka berpantun. Iya. Jadi kalau dia pidato pun dia akan berpantun sebelum atau sesudahnya pasti Ada berpantun. pantunnya. Banyak pantun. Ada contoh yang Mina ingat nggak? Ayahnya. Yang suka tuh kayak tok-tok burung balatuk, si mamatuk, si kayu beabuk. Kalau mata sudah mengantuk, minum kopi barang semangkuk. Keren. Nah itu sama cucunya, Ciko anak saya, kalau dia mau minta kopi sama istrinya dia berpantun itu. Bilang aja minta kopi kata istrinya. Dia langsung berpantun. Jadi sisi-sisi ininya tuh bercandanya itu mungkin berbeda ya. Iya. Dengan cara seperti itu, tapi sangat dikenang gitu. Iya. Kayaknya enggak ya? Enggak. Oh, kayaknya serius. Datar. Kayaknya serius. Tapi ya bisa ketawa-ketawa bisa. Tapi bisa. Ya serius gitu. Kalau bercanda sama anak-anaknya? Kadang-kadang kami merasa tidak lucu, tapi beliau menganggap terpaksa itu ketawa gitu. Jadi kadang-kadang dia ingin apa bercanda, itu dia pakai baju ibu, terus pakai kerudung, bawa tas jalan gitu. Kan lihatnya lucu, tapi akhirnya kita mau ketawa tuh serba salah gitu. Terus lenggak-lenggok gitu. Ternyata bisa juga gitu ya? Bisa, tapi itu jarang. Jarang ya. Jarang terjadi seperti itu. Ingin mungkin lagi pengen relaks gitu sama anak-anak tuh. Iya, mau nyenengin anak-anaknya kayak tapi rasanya tuh ya itu. Kenapa nak kok menganggap itu tidak lucu nak? Karena mungkin apa karena melihat sosok beliau yang iya. Mungkin dia Bapak ini punya karisma, punya wibawa, dan itu kebawa ke anak-anaknya kayaknya Mina ya. Iya, jadi kita merasa takut, sungkan, gimana ya? Pokoknya kalau dekat dia tuh maunya jadi yang terbaik. Takut terus berpikir kalau dipanggil tuh apa saya punya salah. Jadi selalu yang duduk juga nggak bisa yang kita seenaknya duduk masih tegak dekat dia. Padahal dia tidak menyuruh seperti itu. Tapi kita sendiri yang merasa harus. Iya, berbeda kalau dengan ibu kita bisa santai rasanya kan. Nah, kalau dengan bapak mungkin kurang lebih aja kayak kami ya. Kalau dengan bapak itu mungkin rada-rada apa saya juga gitu. Takut ya. Ya ada sisi kita yang nggak bisa rileks. Iya. Gitu kali ya. Mungkin zaman dulu ya. Zaman dulu kita itu sama orang tua ya Mina ya, sangat ngajeni kalau orang Jawa bilang ya. Betul. Bukan karena mereka galak atau apa gitu, tapi ada rasa sungkan. Yang ngajeni lah ya, kalau kita ini. Kalau anak-anak sekarang kan orang tua diajarkan untuk lebih akrab dengan anak-anak. Iya. Ya dulu tuh memang kayak gitulah rasanya ya. Tapi beliau tuh satu, kalau buku tulis, dia selalu beli yang satu bal gitu lah. Dia simpan di atas lemari. Nah, itu lucu juga. Kalau kita habis, nggak bisa kita ambil seenaknya, harus bilang Pak, boleh nggak minta? Padahal dia menyiapkan untuk anaknya semua kan. Oh iya ambil, salah baru ngambil gitu. Saking apa ya? Cara dia mengajarkan kita tuh harus ada bagaimana apa
menghargai. Iya. Permisi. Permisi, nggak yang seenaknya. Kalau masalah pendidikan, Mm-mm. gimana Bapak mengajarkan anak-anak? Harus misalnya nih, nah target kalian harus juara. Kalian Enggak. harus ini kah, harus Enggak, ini enggak. kah? Tipe Bapak bukan seperti itu. Oh, bukan seperti itu. Gimana, Tapi Ki? Mm-mm, kalau kita mm-mm, belajar, mm-mm. terus misalnya PR belum selesai atau hafalan belum hafal, Mm-mm. kalau kita bilang sama dia, Pak, tolong deh bangunin jam sekian. Oh, itu dia bangunin. Jam 5, jam 6 tuh kan. Dan dia duduk menemani kita sampai selesai. Menemani, Menemani. mengajarkan. Enggak, coba duduk manis saja dia. Belajar malam itu yang terutama. Subuh. Karena dulu kita kebiasaan kita belajar subuh ya Mina ya. Jadi kalau malam belum selesai, PR segala atau hafalan jam 3 kita disuruh bangun. Minta bangun kan, tapi kita minta bilang sama dia. Oh, tolong bangunin. Itu pasti dia bangun. Iya. Betul. Jadi telaten dia menjaga kita itu. Beda dengan ibu. Oh, ibu beda. Beda. Ibu gimana? Ibu nggak peduli dia. Jadi nggak mau duduk nemanin kita itu kan. Kalau bapak nggak, jadi dia menyempatkan untuk ada mendampingi. Pembagian tugas mungkin ya. Sesibuk-sibuknya beliau masih bisa memberi waktu ke anak-anak ya. Karena mungkin saat itulah beliau ada waktu untuk menemani anak. Iya. Tapi tidak berbicara juga, dia diam aja. Diam aja. Yang penting kehadirannya. Iya. Karena kalau siang mungkin dia sibuk ya dengan pekerjaannya. Pekerjaan beliau pasti itu ya. Teman-teman Pak Hari, ini Mina nggak makan sekali ya Mina. Ini enak banget. Betul, sangat enak itu. Favoritnya di sini. Ini favorit. Iya. Jadi teman-teman Pak Hari semua, kalau kalian ke Palangkaraya, jangan pernah lupa makan di Galeri dan Resto Cilikriwut. Di sini makanan khas Dayak semua. Ini resepnya dari mana Mina? Turunan kayaknya. Resep turunan. Dari Datu ya. Dari Datu ya. Wow. Ibunya. Iya. Dari Tambi. Tambi yang memang pernah dicatatkan Pak Cilikriwut. Pernah ada membuat ya. Buku ini ya. Buku resep. Piai Sulang ya. Piai Sulang. Kalau gue Riwut Dahyang. Riwut Dahyang. Jadi nama buenya itu Riwut, nama orang tuanya Dahyang kan. Gitu juga jadinya bapaknya kan Cilik Riwut. Pak Riwut. Ya. Jadi setelah pindah ke Kalimantan itu beliau mengajak semua anak-anaknya dan istrinya pindah ke Kalimantan ya Mina ya. Ya. Di situ mereka belajar adat kebiasaan orang Dayak sampai makanan yang bisa diwariskan ini ya Mina ya, masakannya. Langsung ke Palangka dulu. Palangka kan belum ada. Banjar dulu, terus baru dipindahkan ke Sampit. Di Sampit agak lama, sempat punya anak 2 kan di Sampit ya. Terus kembali ke Banjar. Terus baru ke sini. Ada Mina Cilikriwut. Mina Ida ya. Di Banjar. Sampit itu lebih dulu dari Palangka ya? Iya. Kan pelabuhan situ, kota pelabuhan kan. Ada ceritanya dari Pak Handut dulu itu Mina ya. Pak Handut. Belum ada Palangkaraya yang belum. Saya tahu. Pak Handut. Dari karena Pak Handut di sini dulu kan hutan. Jadi dari kampung Pak Handut itu dikembangkan menjadi Palangkaraya. Sampit itu karena di sana itu ada dermaga, bukan dermaga, lintas ini ya untuk pengiriman barang laut itu. Dan di Sampit itu masih ada peninggalan Belanda kan. Rumah, terus pabrik-pabrik. Jadi
belum ada Palangkaraya. Belum Waktu itu ada. masih dengan sebutan Pak Handut. Handut itu nama orang kan? Nama orang. Pak Endut katanya sebetulnya namanya itu. Jadi akhirnya jadi nama Pak Handut karena ada paknya itu. Kalau nggak salah gitu, Mina. Kalau Iya. nggak salah. Tapi nanti kita akan tahu setelah kita bisa menemui ini ya. Ahli warisnya ya. Iya, warisnya. Ada juga tuh yang ini apa nih, Mina, yang menulis buku tentang beliau itu. Iya. Seharusnya kita minggu ini sih bikin janji dengan Pak ini. Semoga Pak berhasil. Bambang. Iya, amin. Banyak Banyak sih. Pak Cilik ini kan kalau dipanggil orang Pak Enun. Oh, Bapak Enun. Bapak Pak Enun. Enun. Kenapa Pak Enun? Karena anak tertua kan. Kan orang Dayak iya, kalau iya. sudah punya anak namanya hilang ya. Iya, betul. Langsung jadi induk siapa, bapak siapa gitu kan. Pak Apang Enun. Eweh. Iya. Bapak Enun. Bapak Enun. Hilanglah nama aslinya. Iya. Bapak kami kan Bapak Eka. Iya. Tapi kan? berlaku untuk keluarga aja Betul, sebenarnya. Iya. Keluarga dekat. Kalau yang lain tetap sama, tapi kalau dalam keluarga, lingkungan keluarga sudah panggilannya kan anak pertamanya itu. Anak pertamanya. Ternyata beliau tuh punya keseharian tuh ya seperti kita juga gitu ya, Nak ya. Iya. Dan Mina ini 5 bersaudara dididik pun dengan kebiasaan seorang bapak ya gitu ya, Mina Iya. ya. Jadi banyak kenangannya dari bapak tuh dia mengajarkan langsung praktek gitu kan. Nah, mungkin satu yang juga saya nggak akan pernah lupa itu. Apa itu, Mina? Namanya anak lewu kan kita ya, Iya, tinggal di anak lewu. Palangkaraya, tinggal di Banjar, nggak tahu namanya makan stik kan. Ya. Bagaimana caranya ke Jakarta dia bawa, dia nggak mengajarkan kamu harus pegang ini begini nggak gini, dia langsung makan. Kita lihat kan, oh gitu caranya. Pegang garpu, gerbang pisaunya kan, Iya. oh gitu. Beda dengan ibu, kalau ibu kan masih ngajarin begini gitu. Jadi kayaknya apa yang dia gitu ajarkan lebih masuk buat saya ya. Karena dia nggak yang mendoktrin kan, Iya. nanti kamu harus begini, Harus nanti begini gitu kan. Cukup dengan melihat aja kalian Cukup pasti bisa. Berarti kepercayaannya dia ke anak-anaknya itu sangat tinggi. Jadi kalian apa minat-minatnya semua nih, Nak ya, sudah paham tuh Bapak. Kalau sudah ini nggak usah banyak tanya, lihat aja. Iya, lihat. Dari melihat kita bisa. Betul. Sambil kuman. Kalian jangan mipen ya. Terlihat enak dia makannya. Ih, aku dari pagi memang sengaja nggak pengen makan. Saya tuh senang selama di sini banyak mendengar cerita tentang beliau dari tamu-tamu kan. Jadi menambah. Papaku tuh juga bilang ini, Mina. Nggak tahu dia, paling nggak tahu dia bilang. Pak Cilik Riwut tuh kan punya kebiasaan ini. Ada orang mancing, dia lihat. Kamu jadi sopir. Orang itu langsung jadi sopir. Kamu jadi apa? Wali kota. Main tunjuk. Dan orang itu berhasil. Iya. Itu loh Pak Cilik Riwut, hebatnya dia. Dan papaku tuh juga pernah. Dari yang dia ditepok-tepok gitu ya. Ditepok dan ya kita juga nggak bisa bilang papa nggak berhasil ya, memang. Iya, berat. Saya senang, bangga saya punya anak muda. Itu yang pesan yang disampaikan Pak Cilik Riwut. Ya, kenangan-kenangan kayak gitu apa ya? Kayak yang Mina bilang tadi, mungkin sosok beliau itu yang Mina bisa tahu memang dari orang-orang terdekatnya yang bisa menceritakan lagi ya. Betul. Tapi memang luar biasa Pak Cilik Riwut itu. Dan saya juga banyak mengerti sekarang, oh ini kenapa beliau dicintai, disayangi oleh masyarakat Dayak. Ya. Waktu saya kecil dulu suka malu.
Kenapa? karena suka diajak jalan kan. Kalau jalan tuh ketemu orang siapapun juga harus dia salaman sama orang kan. Terus kita juga suruh salaman, sampai pernah dihitung dari rumah sampai ke tujuan berapa orang sudah Yang kita salaman salamnya. sama orang. Nah itu masih nggak seberapa ya. Tapi kalau dia masuk ke rumah orang, dia ketok pintunya, nggak ada yang menyahuti, dia langsung masuk. Langsung masuk ke dapur, dia buka meja makan orang, tudung saji. Terus pas orangnya keluar, aduh banget balut ketun, ambil piring makan. Iya, tapi makannya cuma sedikit, sedikit aja dia. Walaupun cuma di meja tuh ada nasi sama sambel. Mina lihat itu. Iya, Mina kan diajak ikut. Jadi dan dia makan sendiri. Nanti pulang, Mina pasti ngadu sama ibu. Bu, bapak itu nggak sopan sekali. Masuk rumah orang, masuk dapur, ambil piring makan. Terus apa? Ternyata kesan itu yang mendalam buat masyarakat. Iya. Karena saya dengar dari mereka bicara kan dulu sebagai gubernur, dia datang ke rumah saya makan, nggak usah ditawarin. Jadi, dengan lauk yang apa adanya. Iya, rupanya di situ cara dia mendekatkan diri dengan masyarakat. Karena mungkin adat istiadat kita juga memang harus makan kan, tapi biasanya kan ditawarin. Kalau kita itu malah kebersamaan, kedekatan kita tuh dari cara kita makan bersama itu. Iya. Terus minum, iya, minum juga gitu. Baru disimpan di meja udah dia minum gitu. Tanpa rasa apa gitu ya. Iya, nggak suruh. Padahal sudah ajarannya ibu itu kan kalau nggak disuruh ya. Orang Jawa diambil sebelum dipersilahkan. Bisa sampai 2-3 kali kan, baru kita minum gitu kan. Sopan santunnya kan gitu. Lihat apa? Iya, Dayak dan Jawa. Betul. Yang satu harus dengan unggah-ungguh. Sedangkan orang Dayak ini kalau kita tidak datang dan makan, itu dianggap tidak sopan. Iya kan, Mina? Betul. Tuh. Hanjak. Iya, betul. Jadi di situ setelah saya tua dan memegang di sini, sering ketemu orang, mereka cerita gitu. Dulu bapakmu kalau suka datang ke rumah orang tua saya, terus begitu. Oh di sini rupanya cara beliau mendekatkan diri, dan kebiasaan itu nggak dia buang kan. Apalagi waktu itu kan istilahnya dia sebagai gubernur. Jadi mungkin satu kebahagiaan ya buat yang punya rumah. Tapi saya malu. Tapi anaknya malu. Menariknya apa tuh? Orang Dayak itu kalau bertamu tidak ada orang di depan, langsung masuk ke dapur. Kalau orang Jawa sopan ya. Iya, nggak jadi. Kalau orang Dayak kayak begitu. Cari orangnya di dapur. Di dapur. Iya. Dapur langsung makan. Iya. Yuk langsung. Itu lucunya orang Dayak itu. Memang saya juga perhatikan kayak papa itu kadang duduk pasti ke dapur dulu. Orang makan ya seperti Mina dia. Cari orang itu di dapur. Iya. Sama kayak gini, Mina. Saya kan lama di Jawa ya. Ngerti yang namanya unggah-ungguh gitu kan. Nggak duduk kalau nggak dipersilakan. Monggo duduk gitu kan. Diri dulu di depan pintu. Ayo silakan. Ini nggak, kalau orang Dayak tuh langsung blus gitu masuk. Kan saya jadi serba salah gitu kan. Tapi orang tua ngomong gitu ke saya, nggak boleh kamu di sini katanya gitu. Kamu harus makan. Gitu. Ada yang tawarin ini, sampai ada istilah mama saya tuh kalau cerita tuh ada istilah segala kepuhunan lah, apalah gitu loh. Ini paling nggak dipegang ya. Iya, cuk ulun gitu. ini dua adat istiadat yang berbeda dan bertolak belakang. Saya rasa bertolak belakang. Yang satu harus dengan unggah-ungguh, yang satu nggak ada orang di depan, masuk lewat belakang dan makan. Dan itu tradisi yang dipegang oleh Bapak Cilikriwut ya. Unik, menarik orang Dayak gitu. Karena keramahan itu tetap dijaga ya. Dan kayaknya kalau kita bertamu tuh kalau nggak makan, mereka
sakit Nah, hati ya. Jadi pasti ada sampai potong ayam, kita tunggu ayamnya dimasak dulu kan. Iya. Makan tuh dengan garam, dengan minyak apa namanya yang Jelantah. jelantah itu, Jelantah. jelantah, goreng ikan asin, kita harus makan. Apapun yang disajikan oleh tuan rumah, kita nggak boleh nolak. Iya. Tuh. Dan mereka nggak ada nggak istilah bisa, harus ada ayam, harus Nggak. ada ini, enggak. Apa Nggak. yang ada di apa rumah yang itu ada di rumah. Jadi itu kebersamaannya. Mungkin ada ininya juga dengan rumah betang itu ya Mina ya. Iya. Ada hubungannya. Banyak pohon di sini teman-teman Pak Hari. Kita bisa melihat matahari, jangan hujannya, matahari, bintang dan bulan, tapi tolong jangan hujan. Jangan hujan. Mina menjalankan tradisi itu nggak kalau misalnya ke rumah orang lewat belakang? Apa Nggak. masih Agak takut. Saya yakin itu. Ngetok dulu. Ngetok dulu. Apalagi zaman sekarang ngabarin dulu ada di rumah nggak? Saya mau ketemu. Nggak. Kalau saya kan udah lama. Saya kalau orang nggak ngetok di depan, nggak ada orang, saya lari ke pintu belakang. Dia kan iya kan sama orang main nyelonong aja ke belakang, ke dapur kata gitu. Iya iyalah, saya bilang gitu, nggak sopan. Enggak, katanya gitu, sini orangnya pasti ada di belakang katanya. Ternyata memang ada ya. Ada tuh nggak ada, dia masuk. Mina, katanya gitu. Mana orang nih katanya gitu. Kayak gitulah gitu. Tapi saya kan yang ini, aduh gimana ya rasanya kita masuk orang yang nggak ada lewat pintu belakang gitu kan. Jadi serba salah. Ya begitulah. Saya tuh sebetulnya Dayak asli. Ya begitu. Tadi ada sempat cerita-cerita sama Mina. Karena lama di Jawa ya Mina ya. Ada beberapa tradisi-tradisi yang kita memang harus menyesuaikan diri di budaya orang lain gitu. Dan itu terbawa karena udah lama banget saya di luar gitu. Kita sambil makan lagi karena ini juhunya sangat enak. Tempuyak. Ini rasanya pas, agak kecut-kecut, asin-asin manis. Ini kayak ikan asin yang kalau kita makan ikan asin itu bisa bikin kita nambah 2-3 kali. Kayak ini. Iya. Favorit apa Mina? Yang ini Mina. Yang beliau tuh hobinya juga mancing ya. Mancing cari ikan. Jadi itu zaman di waktu-waktu di sela-sela waktu kayak gimana? Iya kalau sudah nggak sibuk dia menyempatkan. Dulu itu ada namanya danau tangkapan di daerah Kahayan. Jadi biasanya kita pakai kapal ke sana. Terus mancing. Kalau nggak mancing itu masuk ke apa ya? Tempat pakai bambu gitu. Jadi masuk ke dalam itu ikan semua. Ini bukan bubu yang pernah kita bahas dengan Bapak Damelson yang kayak rumah-rumahan besar itu. Besar. Jadi kita masuk ke dalam situ di sungai itu. Di sungai. Dalam sungai. Dia bentuknya gini dari bambu tuh kan? Dari bambu ya. Apa itu namanya? Aduh, lupa juga namanya. Jadi orang tuh menangkap ikan nggak boleh pakai tombak, nggak boleh pakai. Nggak pakai kayak serok ya. Iya. Jadi dapatnya kan bukan kalau manuhing itu di sungai yang agak kering itu kan. Manuhing itu juga pernah pokoknya menyenangkan lah waktu kecil dibawa seperti itu. Jadi beliau bawa gitu anak-anaknya. Yang kasihan itu yang berapa anak yang dibawa? Semua. Terus orang di rumah juga kan. Itu cuman refreshing kali ya. Bapak, Ibu diajak? Semua ya. Semua. Jadi cuman untuk khusus keluarga beliau aja. Tanpa ajudan kah? Ada staff juga dibawa. Ikannya kan banyak sekali dapat itu. Nah yang kasihan tuh yang besar-besar kan. Kalau kayak Mina kan anak kecil jadi masih main-main kan. Iya. Mereka itu harus membersihkan ikan-ikan itu kan. Yang banyak tadi. Dan belajar membersihkan ikan yang banyak itu nanti dia yang bagi. Disuruh ngantar. Jadi semua staff yang daerah-daerah sini, daerah sana dibagi. Disuruh kirim. Itu katanya satu itu kalau ngambil itu bisa ratusan. Oh iya banyak sekali macam-macam ikannya.
Duh, apa sih namanya? Tolong dibuka dulu. Aduh, bikin penasaran. Dengarkan aja Manur. Jari. Oh iya, iya. Nah, enggak lama. Ih, apa tuh Wak yang kita pernah bahas dengan Pada Melson yang bentuknya besar gini, itu. yang ada pawangnya di atas tuh. Ya Mina? Oh, sama kapal penangkap yang untuk menarik Menarik ikan tuh kalau Mina. Pokoknya kayaknya bulat kayak gini besar, kita masuk ke dalamnya tuh Iya. di bawahnya tuh licin ikan semua, dia Ikan tinggal semua diserok. yang dari Tinggal diserok bambu-bambu. gitu. Pinggirnya tuh kayak gini-gini jadi masuk kita ke dalamnya. Masuk ke dalam Tinggal katanya diserok. tuh. Kaki kita nih di bawah tuh licin kali. Dia injak-injak ikannya tuh. Jadi tinggal diserok aja. Banyak saya dapat. Nah itu terus dibagi-bagi sama staff. Yang kasihan yang besar-besar kan kayak yang paling tua Mbak Nunun itu ikut nyiangin, bersihin ikan, nah, terus dibagi-bagiin. Kalau dibagi itu nggak usah siang, langsung dibawa. Ikan hidup. Tapi ya, untuk simpanan itu kan, wah, jadi Mina, untuk dimakan. Mina beruntung karena dia masih kecil. Beruntung. Sangat beruntung. Ya, ada waktu. Iya. Ada waktu-waktunya beliau santai, dia ngajak mancing, dia ngajak ke hutan gitu ya Mina ya. Jadi saat yang menyenangkan seperti itu kan. Anak sekarang mungkin ke mall ya. Kalau kita dulu kan mainnya di hutan. Nggak kenal mall kita dulu Mina. Iya. Oh, saya lupa dengan Kandas. Ini serai. Biasanya orang kalau lihat saya makan tuh jadi mipen. Mipen tau nggak mipen? Jadi pengen. Jadi pengen. Wajib dicoba. Serainya enak banget. Ini harus campur nasi ini. Iya. Nasi panas itu aja udah mantap. Mantap ya. Ada terong ada anak? Nggak ada. Cuma terong bakarnya aja ada. Terong bakar, terong goreng. Karena kan orang Dayak ini semua di kandang. Iya. Enggak, orang Dayak itu punya makanan itu termasuk unik. Cuman tidak seperti kota-kota yang lainnya Mina ya. Iya. Rasanya nggak kalah dengan makanan-makanan yang lain. Makanya kita harus mempromosikan. Ini saya promosiin. Kalau ke Palangkaraya dari makanan Dayak, langsung datang ke Galeri dan Resto Cilik Riwut, Jalan Sudirman nomor 1. Gampang banget. Nyarinya gampang banget. Dan ini sudah sangat-sangat terkenal. Dekat pasar PU. Dekat pasar PU. Dan kehalalannya dijamin. Kita menjaga supaya semua bisa masuk ke sini. Ya. Tuh. Karena, jadi diperhitungkan juga ya Mina ya. Karena kita ingin kan orang lebih mengenal masakan kita. Kalau tercampur ada babi, B2, otomatis kan saudara-saudara kita Muslim tidak bisa mencicipi ini. Itu alasannya. Jadi di dapurnya juga kita jaga kehalalannya. Jadi memang tidak ada sama sekali masuk. Tidak terkontaminasi. Banyak ini juga karyawan banyak yang berhijab ya Mina ya. Ada satu di dapur ya. Oh ya, satu ya. Karena waktu awal juga agak sulit ya. Orang banyak yang masih ragu. Takutnya tidak halal. Jadi dengan cara seperti ini mereka juga sudah melihat dan yakin, makanya sudah saudara-saudara kita yang Muslim juga sudah berani ke sini.
buat nongkrong enak. Iya, asal jangan hujan. Mungkin di dalam nak. Di dalam juga asik nongkrong. Segmentasinya luas, kaum muda, dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai kaum muda juga. Di sini juga banyak kopi. Kalau anak-anak muda kan biasanya suka ngopi-ngopi ya. Iya. Di sini juga disediain snack-snack kayak kemarin tuh kita makan singkong, french fries yang ini, terus apa lagi? French fries, terus apa lagi? Waffle juga ada. Oh, waffle juga ada. Tempe, Tempe, tahu. tahu. Nah, itu kan tongkrongannya anak-anak muda tuh. Kalau membawa keluarga besar bisa. Ada sajian menu-menu khas Kalimantan, khas Dayak Kalimantan Tengah. Kita juga di sini ada menyediakan baram ya. Apa itu baram, Mina? Baram itu kan minuman tradisional Dayak ya. Jadi biasanya kalau acara yang ritual selalu harus ada baram. Dari apa? Fermentasi. Dari halalkah itu? Sebetulnya sih karena itu apa namanya alkohol. Ya sebetulnya tidak, tapi di sini tidak murni. Oh, tidak baramnya. Murni. Jadi kita hanya ingin memperkenalkan kepada orang luar rasanya, bahwa orang Dayak punya minuman tradisional. Jadi itu kita mix, jadi sepertinya kayak minuman ringan itulah. Oh, sayang lagi kosong nih baramnya. Jadi termasuk favorit juga itu. Favorit juga ya. Baram madu, yang biasanya tuh baram madu yang dicari orang. Baram madu, baram sunrise, banyak namanya. Baram hook, sparkling, baram red tablet, baram sparkling mint. Ada gelas besar, gelas kecil, ada soda susu, soda gembira, facing RTR soda, strawberry sparkling, creamy latte, cappuccino, coffee ice, kobes, kopi O, kopi susu. Kopi O itu kan kopi sama ini ya, teh ya? Enggak, kopi O tuh kopi hitam aja. Kopi murni, original. Kopi O. Kalau mau cari kopi original, kopi O. Ada tea hot, ice lemon tea, ice lychee tea, lemon honey lemon grass tea hot. Nah, itu termasuk favorit itu. Ice lemon, iya. Jadi air serai ya? Serai? Teh serai. Oh gitu. Kalian nggak coba tuh buat ngangetin badan? Jadi anak-anak muda juga boleh ke sini. Iya. Menikmati suasana di sini. Biasanya mereka yang bikin acara rapat dari mahasiswa ya, Mina ya. Kita nggak boleh meninggalkan adat kita dengan masakan makanan Dayak. Dan sejarah juga ada di sini. Wah, menarik banget masakan Dayaknya. Ya begitu teman-teman, review tentang makanan Dayak. Saya rasanya rugi, Mina, kalau saya kesini nggak mereview, karena ini salah satu pernah ditulis juga oleh Bapak Cilik Riwut. Jadi saya merasa ini bagian dari kehidupan dari Bapak Cilik Riwut. Makanan-makanan ini pasti beliau sangat-sangat mencintai. Apa sih katanya orang, walaupun kita ada dimanapun, tapi makanan itu adalah ibu ya. Iya. Ini pernah ditulis dalam bentuk buku ya, Mina ya. Selamat menikmati makanan Dayak. Lanjut mau bahas apa, Mina? Kita, Mina. Apa ya? Baca dulu. Iya. Enggak, itu aku mau baca dulu. Itu untuk baca-baca aja. Kalau memang ada keinginan bisa apa. Tapi kan
apa namanya, sudah banyak punya bomnya, tinggal diledakkan. Iya. Kalau ini kan kita hanya keseharian dulu. Iya. Harian. Mm-mm. Anak-anak, bagaimana sosok Bapak Suri ini sebagai bapak Mm-mm. di rumah Iya. sama anak-anak, bagaimana? Karena yang terus terang saya memandang beliau ya hanya sebagai seorang pejabat gitu kan. Mm-mm. Nggak tahu ternyata kan kayak tadi bisa pakai daster, Bapak juga pernah kayak gitu. Sama, sebetulnya beliau juga sama ya Mina, ya, Mm-mm. kayak bapak-bapak yang lainnya. Iya. Ada rasa humorisnya juga. Humorisnya. Mm-mm. Iya. Bisa ada ini karena kita kan hanya melihat beliau itu berkarisma, berwibawa, Mm-mm. Berkarisma, berwibawa, dan sebagai pemimpin, iya. Tapi bisa Tapi juga ya. di balik itu, di balik itu Pak Hari semua bisa mendengar cerita, keseruan ceritanya ini dari Bu Ida. Banyak hal-hal yang kita anggap ya Ibu Ida bilang, dibilang lucu, enggak kata gitu, tapi bikin ketawa katanya. Mungkin waktu itu Bu Ida juga pengen ketawa ngakak, tapi nggak enak gitu, Iya. agak-agak sungkan gitu kan. Tapi itu hal-hal yang ya cukup dikenang. Betul. Selain itu ada nggak yang paling berkesan banget buat Bu Ida? Ya, banyak rasanya. Tapi Banyak. satu yang Mm-mm. untuk saya waktu itu rasanya aneh. Yang khusus buat Mina aja apa? Yang aneh ini tadi. Yang aneh itu kita kalau berangkat, kalau kita berangkat Mm-mm. naik pesawat, Ya. itu selalu 2 kloter dibagi. Kenapa? Tapi saya ini kebahagiaannya seringnya Heeh. sama bapak. Saya tuh pengennya sama ibu kita bisa bebas ya, nunggu pesawat datang bisa kesana kemari gitu kan. Sehingga berarti duduk manis di sebelah dia. Mm-mm. Jadi pernah saya iseng menanyakan, Mm-mm. kenapa nggak bareng aja, satu keluarga ini bareng. Mm-mm. Jawabannya apa? Apa itu? Kalau kita sama-sama, kalau pesawatnya meledak atau jatuh, Aduh. habis keluarga kita. Tapi kalau dipisah nggak mungkin dua-duanya nih kecelakaan gitu. Mm-mm. Jadi masih ada yang meneruskan keluarga kita. Jadi dibagi. Dan kalau pergi juga tidak pernah yang bapak ibu anak-anak, tapi pasti ada keponakannya. Oh, 2 kloter. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, Tidak habis keluarga ini. tidak habis keluarga ini. Tapi kalau satu pesawat kecelakaan, Mm-mm. berarti kan habis semua. Aku ada dengar tuh cerita kalau Ibu Ida ini juga sering tidur nemanin bapak. Ya. Apa anak-anak yang lain juga sama Mina? Kadang-kadang juga, tapi paling sering saya. Itu beliau pengen nunjukin apa? Memang waktunya dia memang untuk dekat dengan anaknya kah? Atau Mungkin, perhatiannya ya? mungkin ya. Kadang-kadang sudah sore makan, nanti dia kan orang, nanti malam Ida tidur sama bapak. Aduh, celaka ya. Kenapa dibilang celaka? Jadi memang harus Iya. gantian ya Mina ya? Enggak juga gantiannya. Enggak juga ya? Tapi kadang-kadang bisa 2, jadi dia tidur di tengah, kiri kanannya. Kiri kanannya. Kadang-kadang saya sama yang nomor 2, kakak nomor 2, itu sering-sering. Kadang-kadang tuh ya celakanya tuh apa? Di kamar sebelah mereka rame, bercanda segala kan. Kita di sini dia duduk tegang. Jadi saya tuh ininya melihatnya gini Mina. Beliau ini menghabiskan banyak waktu di luar gitu. Iya. Jadi pengen membangun hubungan dengan anaknya gitu kan. Iya. Cukup menarik sih. Kadang-kadang ya, kalau kita sebagai orang tua kan kalau sudah capek banget, kita bisa tidur dengan anak-anak itu udah bikin hati kita tenang ya Mina ya. Mungkin seperti itu juga ya yang dirasakan bapak ya. Cuman kadang-kadang anaknya yang merasa iya, kita merasa terkekang ya. Kalau dari waktu kecil nggak apa-apa, tapi sudah mulai remaja itu kan merasa terkekang, bisa nggak enak gitu.
Jadi mengulang sedikit ya ceritanya teman-teman di episode sebelumnya. Bapak Cilik Riwut ini bukanlah pribadi yang diktator ya. Bukan. Tidak diktator, tidak ini. Beliau mungkin berbicara untuk hal yang jarang ngomong ya. Iya. Jarang ngomong gitu. Cuman cara beliau untuk menyampaikan rasa sayangnya itu dia punya cara sendiri gitu loh, dengan mengajak putra putrinya berjalan-jalan atau tidur bersama dia gitu kan. Kesan-kesan yang seperti itu ya mungkin sangat berkesan ya untuk putra putri Bapak Cilik Riwut sendiri ya. Iya. Oh itu yang pada tanggal 17 November itu ya? 17 Oktober. Oh Oktober.